Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang konsep FHRP yang beranggotakan Asya Mahfiz, Rian Marcelino, Dimas Tantra S. Waryapada, Obed Junifer Hutapea. Next. Tujuan FHRP. Tujuan FHRP atau First Hop Redundancy Protocol adalah meningkatkan ketersediaan dan keandalan jaringan dengan memungkinkan beberapa router berbagai peran sebagai gateway default. Pengoperasian FHRP melibatkan pembentukan grup FHRP, pemilihan router aktif, pemantauan status, dan sinkronisasi data antara router aktif dan cadangan. Ini membantu menjaga ketersediaan jaringan dan mengurangi dampak jika router utama mengalami masalah. Konfigurasi FHRP. Konfigurasi FHRP atau First Hop Redundancy Protocol seperti HSRP dan FRRP melibatkan penentuan dua atau lebih router untuk bekerja dalam kelompok yang mengelola gateway default. Pada contoh konfigurasi, kita menentukan alamat IP virtual dan prioritas pada masing-masing router, sehingga salah satu router menjadi aktif. Dalam kasus HSRP, router dengan prioritas tertinggi akan menjadi aktif, sedangkan dalam FRRP, router dengan prioritas tertinggi juga akan menjadi aktif. Konfigurasi ini memastikan bahwa jika router utama mengalami kegagalan, router lain akan mengambil alih peran aktif, menjaga ketersediaan gateway default dalam jaringan. Jelaskan bagaimana HSRP beroperasi. HSRP beroperasi dengan dua atau lebih router dalam kelompok yang berbagi tugas. Satu router dipilih sebagai aktif berdasarkan prioritas dan alamat IP virtual. Jika router aktif mengalami masalah, router lain mengambil alih. HSRP meningkatkan ketersediaan gateway default dalam jaringan. FHRP, batasan gerbang default. Perangkat akhir biasanya dikonfigurasi dengan satu alamat IPv4 gateway default. Jika antarmuka router gateway default gagal, host LAN kehilangan koneksivitas LAN luar. Kedua, hal ini terjadi bahkan jika ada router redundan atau switch layar 3 yang dapat berfungsi sebagai gateway default. Protokol redundansi hop pertama atau FHRP adalah mekanisme yang menyediakan gateway default alternatif dalam jaringan switch di mana dua atau lebih router terhubung ke VLAN yang sama. Next. Redundansi router. Dengan berbagai alamat IP dan alamat MAC, dua atau lebih router dapat bertindak sebagai router virtual tunggal. Alamat IPv4 router virtual dikonfigurasikan sebagai gateway default untuk stasiun kerja aktif segmen IPv4 tertentu. Ketika frame dikirim dari perangkat host ke gateway default, host menggunakan ARP untuk menentukan alamat MAC yang terkait dengan alamat IPv4 gateway default. Resolusi ARP mengembalikan alamat MAC dari router virtual. Frame yang dikirim ke alamat MAC router virtual kemudian dapat diproses secara fisik oleh router yang sedang aktif dalam grup router virtual. Next. Redundansi router lanjutan. Protokol redundansi menyediakan mekanisme untuk menentukan router mana yang harus berperan aktif dalam meneruskan lalu lintas. Hal ini juga menentukan kapan peran penerusan harus diambil alih oleh router siaga. Peralihan dari satu router penerus ke router penerus lainnya bersifat transparan bagi perangkat akhir. Kemampuan jaringan untuk pulih secara dinamis dari kegagalan perangkat yang bertindak sebagai gateway default dikenal sebagai redundansi first hop. Langkah-langkah untuk failover router. 1. Router siaga berhenti melihat pesan halo dari router penerus. 2. Router siaga berperan sebagai router penerus. 3. Karena router penerusan baru mengasumsikan alamat IPv4 dan MAC dari router virtual, perangkat host tidak melihat gangguan dalam layanan. Prioritas preemption HSRP.
Fitur prioritas fragmentation dapat dijelaskan dengan beberapa poin kunci. Prioritas router, setiap router dapat dalam kelompok HSRP diberikan nilai prioritas yang dapat dikonfigurasi. Router dengan prioritas tertinggi menjadi router aktif. Yang kedua, fragmentation aktif. Jika router dengan prioritas yang lebih tinggi mengalami kegagalan atau gangguan sementara, ketika router tersebut pulih dan kembali aktif. Yang ketiga, automatisasi. Proses ini terjadi secara otomatis tanpa intervensi manual. Dengan kata lain, HSRP akan mendeteksi bahwa router dengan prioritas yang lebih tinggi telah pulih dan akan mengizinkannya menjadi router aktif. Prioritas dan prioritasi HSRP. Pertama, prioritas HSRP dapat digunakan untuk menentukan aktif router. Kedua, router dengan prioritas HSRP tertinggi akan menjadi router yang aktif. Yang ketiga, secara default prioritas HSRP adalah 100. Yang keempat, jika prioritasnya sama, router dengan alamat IPv4 tertinggi secara numerik dipilih sebagai router aktif. Yang kelima, untuk mengkonfigurasi router menjadi router aktif, next apa ini? Demo. Oke, untuk demonya dilihat ini dapat kelihatan. Di sini kita mempunyai 3 komputer, 2 switch, 2 router, sama 1 server. Di sini di routernya sudah di setting. Lihat dari show config. Oh, enable dulu. Nah, dari sini bisa terlihat untuk F0 per 0-nya yang ke bawah dia memakai IP 192.168.102. Untuk ke atasnya dia memakai IP 192.168.10.2. Standby IP-nya 19.168.10.1. Untuk prioritasnya 150. Kita lihat di switch kedua. Running config. Ini lihat di sini juga. Nah, untuk di router 2 dia untuk F0 per 0-nya memakai 192.168.103. Untuk F01-nya dia memakai 192.168.10.3. Untuk priority-nya dia tuh sebenarnya 100. Jadi yang diutamakan dia tuh pertama yang si router 1 sini, lalu backup-nya sini. Untuk melihatnya melihat backup-nya bisa di sini. So standby. So standby. Nah, ini untuk statnya standby-nya tuh yang IP 192.168.102. Untuk standby-nya yang aktif ini, yang standby-nya lokal, berarti lokal tuh yang lagi dibuka ini di router 2. Coba kita lihat di sini lagi.
Nah, jadi aktifnya sini lokal, yang standby-nya yang 3. Kita coba lihat dari komputer. Kita sini untuk servernya sudah bikin DNS, yaitu iittp.com. Jadi kita bisa coba ping di situ dulu. Ping iittp.com. Berhasil. Untuk melihat jalurnya yang dipakai bisa kayak ini. Nah, terlihat dia memakai jalur yang 192.168.102 lewat sini. Lalu misalkan tadi router 1 punya masalah, nanti dia ke sini. Kita coba kita matikan. Cepat. Sini sudah tertulis standby jadi aktif. Coba kita periksa lagi. So, standby. Nah, jadi yang tadi sini standby jadi aktif lokal, yang standby-nya tidak ada. Udah coba di sini. Tapping. Nah, masih terhubung kan? Yang memakai jalur sini kita coba lagi lihat jalur yang dipakai. Nah, jadi IP-nya 192.168.103. Itulah yang dipakai di bahasan kali ini. Terima kasih telah mendengarkan kelompok kami. Sekian, makasih.